wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Putri Reska Amalia Nasir. Dan saya Maulidia Mutia Zahra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang kebaikan dan kejahatan, atau dalam istilah albir dan al-itsm. Topik ini menarik banget teman-teman, karena bukan cuma soal hukum halal dan haram, tetapi juga soal hati nurani, perasaan batin, serta akhlak kita sebagai kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebaikan itu bagian dari akhlak yang baik, sedangkan kejahatan itu sesuatu yang membuat suasana hati kita buruk dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Nah, lewat obrolan santai kali ini, kami akan coba mengaitkan pesan hadis terhadap kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kami akan bahas bisa menjadi pengingat dan manfaat bagi kita semua. Jadi, jangan kemana-mana. Dan selamat mendengarkan. Oke guys, kita langsung masuk ya. Tapi jujur, pernah gak sih kalian ngerasa kok hati gue gak enak banget ya? Padahal kan secara aturan kelihatannya aman-aman aja. Nah, itu dia pas banget dengan hadis yang mau kita bahas hari ini ya. Rasulullah SAW juga simpel ngejelasinnya. Kata beliau, kebaikan itu yang membuat hati kita tenang, sedangkan kejahatan itu yang membuat hati kita gelisah, apalagi orang lain sampai tahu. Nah, dan yang bikin aku merinding tuh ini ukurannya orang lain tapi hati kita sendiri. Jadi meskipun satu dunia bilang gak apa-apa, tapi kalau hati kita berontak, ya itu artinya tanda bahaya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Tenang, gak berat-berat amat kok. Kita mulai dari hadis Rasulullah yang menjadi topik utama hari ini. Hadisnya kurang lebih berbunyi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan kejahatan itu adalah sesuatu yang membuat suasana hati kita gelisah, apalagi kalau orang lain sampai tahu. Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Hadisnya pendek, tapi kalau dipikir-pikir kayak nyindir kita semua gak sih? Soalnya ternyata ukuran baik dan buruk itu bukan cuma aturan, tapi juga perasaan hati. Nah, benar. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau kebaikan itu bukan cuma soal kelihatan baik dari luar, tapi soal akhlak yang bikin hati kita makin adem. Dan dosa itu justru biasanya kelihatan duluan dari hati. Belum ada yang negur, belum ada yang marah, tapi kita sendiri udah ngerasa gelisah duluan. Oh, jadi kayak hati itu punya alarm bawaan ya? Ya. Kalau bunyi berarti ada yang nggak beres. Coba kita ambil contoh yang paling relate sama mahasiswa. Misal mencontoh soal ujian. Nah, ini aturannya jelas salah, tapi tetap saja ada yang nekat untuk mencontek dalam ujian. Dan biasanya gimana? Deg-degan, takut ketahuan, kepikiran terus, kayak overthinking Ya sih, berlebihan. pas kayak deg-degan. Padahal mungkin dosennya nggak tahu ya kan, tapi hati kita tuh udah ribut sendiri gitu. Nah, itu yang disebut dosa menurut hadis ini. Bahkan sebelum nilai keluar, hati kita tuh udah gelisah, kayak ngasih sinyal, ini salah nggak ya, ini benar nggak ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita jujur ngerjain tugas sendiri atau ngaku salah, emang rasanya capek, tapi habis itu kita merasa lega karena hasil perjuangan sendiri. Nggak ada rasa takut ya, kayak nggak ada drama batin gitu. Itu kayak itu berarti tanda kebaikan kalau ngerasa kayak gitu. Iya. Apalagi sekarang di media sosial banyak yang kelihatannya yang baik banget di feed, tapi belum tentu hatinya tenang. Ya, kebaikan sekarang cuma buat konten, padahal
hadis ini tuh ngajarin kita yang penting kelihatan baik, tapi memang baik. Di kampus juga gitu sih, di copy paste tugas, di tab absen, atau pura-pura aktif. Mungkin aman secara teknis, tapi hati tuh nggak bisa dibohongi. Oke, kalau kita tarik lebih luas ya teman-teman, hadis ini tuh juga berpengaruh banget dalam kondisi Indonesia saat ini. Misalnya korupsi. Korupsi dilakukan secara diam-diam. Kenapa? Karena pelakunya juga tahu itu salah. Kalau benar, ngapain korupsi? Ya ngapain sembunyi-sembunyi gitu kan? Ya berarti dari hati aja udah nggak tenang. Ya benar, karena pada akhirnya ya di sini ngajarin kita buat jujur teman-teman. Jujur sama diri sendiri dulu sebelum sibuk kelihatan baik di depan orang lain. Oke, intinya kebaikan itu dekat banget sama akhlak dan hati nurani. Kalau hati adem, tenang, insya Allah itu kebaikan. Kalau hati gelisah atau takut ketahuan, berarti itu waktunya berhenti dan evaluasi. Oke guys, segitu dulu obrolan santai kita kali ini. Semoga nggak cuman masuk ke kuping tapi masuk juga ke hati ya. Terima kasih udah dengerin. Tetap jaga hati, tetap jaga kejujuran, dan perbaiki akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.